deportasi Edis TV, mendeportasi saya. Nah, biar teman-teman tahu cara apa. Jadi teman-teman, mereka ini akan menggunakan segala daya upaya termasuk cara-cara yang culas ataupun cara-cara yang curang. Begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak salah. Saya kalau memberikan satu julukan itu benar. Saya itu kalau memberikan satu informasi atau satu julukan itu selalu saja setelah melewati yang namanya observasi yang mendalam, kemudian bukti-bukti yang nyata seperti itu. Makanya setiap saya mengeluarkan satu statement, selalu saja statement saya itu terbukti kebenarannya pada akhirnya. Nah, kenapa saya memberi nama Rudy Iskariot? Karena memang saya dapati dia itu bertabiat seperti Yudas Iskariot. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ada banyak video begitu yang dikirimkan kepada saya dan saya pun menonton sebagiannya secara live. Bagaimana Rudy Iskariot itu akhirnya memang menjual dirinya itu kepada para Muslim begitu. Dia menjual dirinya dengan harga yang murah, bahkan Rudy Iskariot dimaki-maki sebagai Rudy Iskariot pun dia tertawa. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai begitu. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang Muslim seperti itu. Ya, konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar walaupun nanti akhirnya dia ditipu begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi Rudy Iskariot itu karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada saya, karena memang dia tidak bisa lagi mengalahkan saya dalam sebuah argumen, karena dia tidak bisa mematahkan argumen-argumen saya dan membantah atau membuktikan statement-statement saya itu salah, maka dia mencari cara yang culas, mencari cara yang curang, yaitu untuk mengajak orang-orang Muslim atau memprovokasi orang-orang Muslim untuk membuat laporan-laporan palsu, ya, melalui satu website yang kalian sendiri sudah pada tahu website apa. Nah, di website itu orang-orang Muslim yang berusaha untuk memulangkan saya ke Indonesia, orang-orang Muslim yang ingin supaya saya sampai Indonesia dan dipersekusi, mungkin akan dieksekusi atau apapun lah yang mereka akan lakukan kepada saya, yang pasti sudah dipolisikan dan dipenjarakan. Mereka akan membuat laporan-laporan apa saja. Ya, mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Mereka akan membuat cerita-cerita bohong pada laporannya itu. Mereka akan berbondong-bondong membuat laporan itu. Sehingga apa? Sehingga itu akan membuat sebuah attention, akan membuat satu perhatian khusus. Ini orang siapa ini? Edi Sidabutar ini siapa? Kok banyak sekali orang membuat laporan kepada orang ini, terhadap orang ini, bahwa dia adalah pelaku kejahatan, bahwa dia melakukan ini itu. Karena kalau hanya laporan kan bohong-bohong saja kan bisa. Nah, teman-teman, ini saya jujur saja, saya berimpact, teman-teman. Itu berimpact kepada saya, itu memiliki satu dampak kepada saya untuk saya itu dipulangkan ke Indonesia. Karena dikatakan bahwa saya ini adalah seorang pelaku kriminal dengan segala macam laporan yang mereka buat. Nah, teman-teman, karena saya satu orang, ini teman-teman nanti ini kan, karena saya satu orang, maka saya mungkin harus balik kamera saya. Nah, karena saya satu orang, teman-teman, maka memang ini akan sulit. Bagaimana bisa saya katakan sulit? Maksudnya sulit gimana, Bang? Sulitnya itu begini, karena
saya itu sendirian, sementara yang menuduh saya itu ada ratusan bahkan ribuan orang. Pasti ribuan orang melawan satu orang, keterangan satu orang melawan keterangan ribuan orang, itu pasti keterangan yang satu orang tuh salah. Tetap nggak kuat. Saya kasih contoh begini. Anda adalah seorang, taruhlah Anda seorang apa begitulah, terserah lah, seseorang begitu di satu desa begitu. Kemudian ada 1.000 orang membuat laporan bahwa Anda itu mencuri mangga. Ya, Anda buat, ada 1.000 orang atau 2.000 orang membuat laporan bahwa Anda mencuri mangga. Atau ada lagi laporan yang mengatakan bahwa Anda koruptor begitu. Maka orang akan percaya terhadap laporan yang 1.000 orang daripada mulut Anda sendiri. Itu pasti. Karena yang 1.000 orang akan menang melawan yang satu orang. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Caranya bagaimana? Edis TV kan ada juga pengikut. Edis TV kan ada juga para penontonnya. Edis TV juga kan ada juga para pembelanya, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, ini nanti saya cerita ya, Ini nanti teman-teman, saya akan membuat, atau teman-teman sendiri yang di sana, untuk membuat satu gerakan, teman-teman, gerakan Save Edis TV. Ya, teman-teman bisa nanti membawa spanduk, ya, teman-teman nanti bisa membuat tulisan untuk gerakan Save Edis TV, bahwa ada banyak sekali orang-orang Islam yang bekerja sama untuk membuat laporan-laporan palsu agar Edis TV dideportasi dari Amerika Serikat. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya teman-teman harus kalian buktikan dengan tindakan yang nyata. Salah satunya bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah memberitahukan kepada kalau teman-teman yang di Jakarta ya, ataupun yang di Surabaya, kita itu kan ada di sana kedutaan. Ya, di sana ada kedutaan, karena pihak kedutaan itulah nanti yang akan memberikan informasi ke sini. Begitu. Misalnya begini. Misalnya Anda tinggal di negeri Konoha. Ya, di negeri Konoha itu ada pasti kedutaan sini di sana. Tahu kan yang saya maksud ya? Pasti ada kedutaan di negeri Konoha itu. Nah, di sanalah kalian nanti teman-teman memberitahukan di situ kepada dubesnya. Ya, memberitahukan kepada kedutaan besar tersebut bahwa Edis TV itu sedang Muslim sedang menggunakan segala macam cara supaya Edis TV itu dideportasi. Ya. Termasuk cara-cara palsu ataupun cara-cara licik dengan membuat laporan-laporan palsu kepada imigrasi, begitu. Nah, jadi teman-teman, caranya adalah harus ada satu gerakan untuk menyampaikan. Beda, kita tidak unjuk rasa ya. Kalau yang suka unjuk rasa atau demo itu kadrun. Nah, sedangkan kita bukan unjuk rasa, tetapi kita beritahu atau kita memberikan informasi kepada kedutaan besar bahwasanya Muslim ya, dengan segala macam cara, ya, Muslim tertentu maksudnya ya, tidak semua Muslim, karena sebagian Muslim pun mendukung Edis TV. Itu melakukan segala macam cara untuk mendeportasi Edis TV. Jadi teman-teman bisa berikan spanduk, tulisan begitu ya, Save Edis TV from deportation, ya kan? Kemudian ya Save Edis Sidabutar, Edis TV, bahwa Muslims membuat laporan palsu ya kepada immigration supaya Edis TV dideportasi dan lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana nanti koordinasinya? Mungkin saya nanti akan
menunjuk beberapa orang ya, supaya teman-teman nanti tentukan tanggal atau kapan gitu ya, supaya teman-teman bisa memberikan informasi gitu. Jadi teman-teman mendengar ya tadi suara saya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sehubungan dengan banyaknya ya laporan-laporan palsu, sehubungan dengan banyaknya email atau apapun yang dilaporkan kepada imigrasi supaya saya dipulangkan karena saya ini adalah pelaku kriminal, karena mereka melaporkan tentu saja bohong-bohong, segala bohong dilaporin. Edis TV begini, Edis TV begitu, Edisi Dabutar itu ini, Edisi Dabutar itu. Palsu semua laporan itu ya. Jadi teman-teman juga harus bergerak ya. Ya. Bisa lewat email juga, bisa juga melaporkan juga ke tempat yang sama dengan kata-kata yang seperti saya bilang tadi. Ya, bahwasanya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa orang-orang muslim tersebut memang diprovokasi oleh Yudas Iskariot alias Rudi Iskariot untuk melakukan itu. Ya, untuk melakukan segala macam daya upaya supaya Edis TV dideportasi dan dia akan mengalami satu hal yang sangat membahayakan ya. Mereka akan mempersekusi Edis TV, mereka akan memanjarakan dan bisa saja mereka akan membunuhnya seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman suarakan. Ya. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Pokoknya teman-teman bisa. Seperti yang saya katakan ya, di Konoha itu ada yang namanya tempatnya seperti itu. Perwakilan. Jadi perwakilan dari negara ini itu ada di Konoha juga. Nah, begitu. Jadi disitulah teman-teman memberikan aspirasi. Tapi ingat, kita teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen. Kita tidak demo, kita tidak unjuk rasa, tetapi kita sampaikan. Wahai kepala ini begitu ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Edisi Dabutar ya di negaramu, bahwa ada seseorang yang bernama Edisi Dabutar ataupun Edis TV di negaramu. Dia adalah seorang Kristen yang sering berdebat dengan orang-orang Islam, yang sering diskusi lintas agama. Tetapi orang Islam menganggap debat atau diskusi lintas agama yang dilakukan itu sebagai penistaan, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Edis TV itu hanyalah menjawab atau hanyalah mendebat orang-orang Islam. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi orang-orang Islam menganggap itu sebagai penistaan agama, sehingga orang-orang Islam, banyak orang-orang Islam mencari daya upaya untuk membuat laporan-laporan palsu kepada Edis TV supaya Edis TV dipulangkan. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan, yang bisa aspirasikan kepada kepala perwakilan di sana ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin akan tentukan sendiri jadwalnya kapan seperti itu ya. Karena ini kita adu lomba begitu. Adu lomba. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Intinya begini. Artinya kalau ada dua pihak nih sekarang. Ini kan selama ini kan pihak imigrasi kan menerima laporan-laporan. Siapa ini Edis TV ini? Kok banyak sekali laporan terhadap orang ini katanya kan. Ini dilaporin begini. Nah, sekarang teman-teman ternyata ada jawaban nih. Ternyata ada banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara-cara orang Islam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kapan koordinir supaya teman-teman menyampaikan informasi yang sesuai. Informasi yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Edis TV atau Edisi Dabutar itu sebenarnya tidaklah melakukan kejahatan. Dia hanya mendebat, hanya berdiskusi, hanya menyampaikan imannya.
begitu. Tetapi orang tanggalnya kapan seperti itu, ya. Nah, kalau kita membuat satu penyampaian aspirasi, maka tunjukkan kita sebagai Kristen. Bedanya teman-teman, kalau kadrun itu biasanya mereka rusuh. Biasanya mereka itu bikin sampah, kotor dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita teman-teman menyampaikannya dengan tertib seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan. Semakin ramai, semakin banyak itu semakin baik. Karena apa? Karena untuk mengimbangi beberapa orang. Jadi yang laporan dari mereka itu tentunya udah ribuan ya, teman-temannya sudah ribuan. Nah, kita pun juga teman-teman ribuan orang juga kita bisa menyampaikan keadaan yang sesungguhnya terjadi begitu, bahwa Edis TV itu telah dipersekusi. Ya, bikin aja spanduk-spanduk begitu. Edis TV mengalami persekusi, ya. Edis TV itu umat muslim sekarang sedang mencari daya upaya supaya Edis TV itu dipulangkan gitu, termasuk dengan cara membuat laporan-laporan palsu. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya tidak live selama 3 hari, karena memang itu berimpact kepada saya teman-temannya. Itu yang menghantui pikiran saya, sehingga saya sekarang sudah menemukan solusinya begitu. Kalau mereka bisa membuat laporan-laporan palsu seperti itu, maka kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa itu semua tidak benar. Ya, nanti teman-teman atur sendiri kapan dan tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Saya akan kasih